Kembali lagi Ikhwan dan Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di sahur bersama tokoh, dan pada kesempatan kali ini Rasil menghadirkan tokoh yang cihuy, Masya Allah, Ummu Mumtazah. Ummu Mumtazah. Benar, Ummu Mumtazah. Saya lebih berkenan memanggilnya Ustazah Lulung, dan tema kita pada hari ini adalah puasa bisa meningkatkan kecantikan. Dan kembali lagi tadi, karena terakhir sebelum kita jeda kita sedang membicarakan makanan yang dikonsumsi Rasulullah pada saat beliau berpuasa. Sebenarnya yang disarankan apa saja, Ustazah? Sebenarnya sih kalau kita ngomongin yang disarankan, kalau kita ngikutin Rasul ya kan, artinya sunnah-sunnah beliau sih ya, Ikhwan Akhwat insya Allah paham deh. Cuman memang kita perlu diingetin lagi, benar nggak? Kalau yang katanya di dalam hadis-hadis nyatakan kalau kita berbuka dengan yang manis. Kalau untuk kita ngikutin Nabi emang korma. Nah kalau tiba-tiba kita korma hari itu habis, apa deh buah-buahan deh, apa kayak yang manisnya manis alami. Gula saja di. Boleh sih ya. Kalau nggak manis lihat Eka aja deh ya. Nah, ujungnya itu. Yang kedua otomatis ya kan kalau di Indonesia tuh kadang-kadang kita seneng banget sama gorengan. Padahal kan kalau secara kesehatan katanya, aduh jangan gorengan deh, ntar suaranya begini. Masya Allah itu godaan tapi gorengan itu nomor yang tertutup. Luar biasa itu godaan pada saat puasa, harus ada gorengan. Harus ada gorengan, ada santan segala macam, kolak. Padahal sih bahasanya kan nggak begitu-gitu banget. Tapi kita terbawa suasana puasa, ya kan? Jadi intinya kita kalau pakai sunnah-sunnahnya Nabi, nyatakan pokoknya yang halal, yang thayyib, yang sehat, yang nyaman. Karena sehat buat orang lain belum tentu sehat buat kita. Contoh, oh gue sih kalau nggak makan nasi gue namanya bukan makan. Gue harus pakai makan nasi. Sementara ngeliat orang yang gak makan nasi kita kayak heran, apa dia gak kenyang, apa dia kenyang tuh ya. Kan sesuai dengan kebiasaan aja. Jadi kalau emang sehat buat dia, belum tentu sehat buat kita. Sehat buat kita, belum tentu sehat buat dia. Jadi intinya kita minta kesehatan, makanya kan kita kalau makan begitu doanya. Allahumma barik lana fima rozaqtana, berkahi kami dengan yang rezeki kau berikan pada kami. Jadi apapun makanannya, yang penting minumnya air. Ya kali. Oh iya kali ya. Apapun makanannya yang penting berdoa. Dan yang sehat-sehat tentu aja gak jauh dari sayur, buah, gorengan dikurangin ya kan. Jangan ngurangin gorengan orang. Tapi gorengan dikurangin. Ada yang marah nanti. Ada yang marah nantinya ya. Kalau misalnya buka puasa nih Ustazah, wah semua hidangan tersedia sesuai dengan yang kita bayangkan pada saat berpuasa. Nah padahal sebenarnya itu yang bikin kita jadi lemas pada saat kita mau beribadah sholat wajib maghrib, isya, dan tarawih Ustazah. Iya, jadi emang kita namanya puasa itu kan karena kan kita nggak ketemu sama makanan di seharian ya. Kalau misalnya pernah nggak Olin ngalamin gini misalnya, selama kita berbulan-bulan makan terusnya, aneh tuh suka tuh ngalamin gitu yang kita nggak puasa sunnah, tapi terus makan, tiba-tiba masuk bulan ke-10, kan kita kan 12 bulan nih, bulan ke-10, kok gue kayaknya udah malas-malasan ya makannya. Sebenarnya tuh udah alarm tuh dari tubuh, bahwa lo sebenarnya pengen nikmat lagi nih makannya, maka harus pakai puasa. Makanya ada puasa mingguan, Senin Kemis. Puasa bulanan 3 hari, 13, 14, 15 Hijriah. Puasa tahunannya Ramadan. Berarti kan istilahnya emang dikasih istirahat nih. Jadi kenikmatan itu datang karena kita puasa. Ngantuk itu datang bukan karena kita makan yang banyak tadi. Karena emang hawa nafsu kita udah kalah sama hawa nafsu. Nih kayaknya kalau udah makan banyak tuh bakalan ngantuk nih. Tapi kita udah, mata kita udah, itu kan surga banget ya. Apa yang kita inginin dikasih sama Allah. Harusnya kita bersyukur ya, kita malah lemas, harusnya kita lawan. Tapi emang tuh godaan banget. Benar saja. Gak munafik ya, biar kata kita usaha aja tetap aja lemas juga. Cie, antar dulu kan begitu ya. Padahal kalau dilawan, itulah yang bikin kita cantik. Jadi kan cantik itu beauty is pain gitu ya. Beauty is pain. Apa tuh cantik itu harus menderita. Betul. Harus bangun jam 3. Harus kita mandi, itu kan mandi yang jam 3 itu dini hari itu ya, kalau kita yang habis sahur atau sebelum sahur nih, itu yang bikin cantik loh, karena itu air sehat, air hidup. Tapi kalau kita model mandinya habis maghrib, ya kan, itu malah yang bikin lemas. Jadi polanya lagi tersugesti sama otak kita, mandinya malam-malam ntar sakit jadi sakit. Jadi apa yang kau ucapkan? Aku adalah sesuai dengan sangkaan hambaku. Iya, gitu subhanallah gitu kakak Olin sayang cantik. Nah tadi catatannya adalah bangun sahur, mandi dulu. Sholat tahajud ya Ustazah ya. Kalau bisa seperti itu ya. Masya Allah. Karena kan aneh masak dulu. Ente masak dulu apa sholat tahajud dulu? Gimana Ustazah? Bagusnya Ustazah? Ya bagusnya di dapur ente. Karena kita praktis kita
minta makanan sama tetangga itu. Ya diutamakan memang ibadahnya dibandingkan mendahulukan nafsu ya. Iwan dan Awad, kita jeda dulu saja lagi dan kita akan kembali nanti di segmen terakhir di Sahur bersama Tokoh.